Kisah Perang Hunain. Bab 1. Latar belakang Perang Hunain. Setelah kemenangan besar kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Mekah, nama Islam semakin disegani di seluruh jazirah Arab. Kota Mekah yang selama ini menjadi pusat kekuatan Quraisy akhirnya tunduk tanpa perlawanan besar. Kabar ini menyebar cepat ke berbagai kabilah di sekitarnya. Namun tidak semua kabilah merasa tenang dengan keadaan baru itu. Dua kabilah besar di wilayah Thaif, yaitu Hawazin dan Saqif, justru merasa takut dan terancam. Mereka khawatir setelah Mekah, wilayah mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Mereka tidak ingin menunggu diserang, sehingga memilih menyerang lebih dulu. Pemimpin kabilah Hawazin, Malik bin Auf, tampil sebagai tokoh yang menggerakkan perlawanan. Ia mengajak berbagai kabilah untuk bergabung melawan kaum muslimin. Untuk menanamkan semangat bertahan, Malik bin Auf memerintahkan pasukannya membawa serta keluarga, anak-anak, dan seluruh harta benda mereka. Tujuannya agar tidak ada yang berani lari dari medan perang, karena di belakang mereka ada keluarga dan kekayaan yang harus dijaga. Rencana ini membuat pasukan musuh menjadi besar dan penuh tekad. Mereka bergerak menuju lembah Hunain, sebuah lembah sempit di antara Mekah dan Thaif, dan bersembunyi di sana sambil menunggu pasukan musuh datang. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendengar kabar tentang persiapan besar-besaran ini. Beliau tidak menunda. Dengan cepat beliau mengumpulkan pasukan dari kaum Muhajirin, Ansor, dan juga orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Jumlah mereka sekitar 12.000 orang, jumlah terbesar yang pernah dikumpulkan kaum muslimin hingga saat itu. Dengan niat membela agama Allah dan menjaga keamanan umat Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memimpin langsung pasukan menuju Hunain, tanpa menyadari bahwa di balik lembah itu telah menunggu musuh dengan rencana serangan mendadak. Bab 2. Awal perjalanan menuju Hunain. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa kabilah Hawazin dan Saqif sedang mengumpulkan pasukan besar, beliau tidak menunggu musuh datang menyerang. Demi menjaga keselamatan kaum muslimin dan mencegah kerusakan yang lebih besar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mempersiapkan pasukan. Beliau memerintahkan kaum muslimin bersiap-siap berangkat dari Mekah. Pasukan terdiri dari kaum Muhajirin, Ansor, serta banyak penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jumlah mereka sekitar 12.000 orang. Banyak di antara mereka merasa bangga dengan jumlah yang besar ini, karena sebelumnya kaum muslimin belum pernah memiliki pasukan sebesar itu. Di tengah perjalanan, ada yang berkata, "Hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita banyak." Ucapan ini terdengar oleh Rasulullah. Meskipun beliau tidak menegur secara keras, peristiwa ini menjadi pelajaran besar bahwa rasa bangga berlebihan terhadap jumlah dan kekuatan bisa mengurangi ketergantungan kepada Allah. Pasukan bergerak meninggalkan Mekah menuju arah Thaif, melewati jalan yang berbukit-bukit dan lembah-lembah sempit. Tujuan mereka adalah lembah Hunain, sebuah lembah di antara Mekah dan Thaif. Perjalanan dilakukan dengan penuh kewaspadaan, meskipun sebagian pasukan masih merasa yakin dan aman karena jumlah mereka yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan dari depan. Beliau selalu memberi semangat, mengingatkan agar tetap taat, sabar, dan bertawakal kepada Allah. Kaum muslimin berjalan beriringan, membawa senjata dan perlengkapan perang, tanpa mengetahui bahwa di balik lembah Hunain, musuh telah lebih dulu tiba dan bersembunyi untuk melancarkan serangan tiba-tiba. Maka perjalanan menuju Hunain menjadi awal dari sebuah ujian besar bagi kaum muslimin. Ujian keimanan, kesabaran, dan ketergantungan penuh kepada pertolongan Allah. Bab 3. Serangan mendadak di lembah Hunain. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan kaum muslimin memasuki lembah Hunain. Lembah itu sempit, dikelilingi bukit-bukit tinggi dan jalan yang berkelok. Dari luar terlihat tenang, seolah tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Namun di balik bukit dan celah-celah batu, pasukan Hawazin dan Saqif telah bersembunyi sejak malam. Mereka dipimpin Malik bin Auf dan para panglima mereka. Semua telah siap, panah telah terpasang, tombak dan pedang telah digenggam. Mereka menunggu sampai pasukan muslim benar-benar masuk ke lembah agar serangan menjadi maksimal. Tiba-tiba, tanpa peringatan, hujan panah meluncur dari berbagai arah. Panah-panah datang dari atas bukit, dari balik batu, dari sisi kanan dan kiri. Suara teriakan perang musuh menggema di lembah. Pasukan muslim terkejut, barisan depan kacau, kuda dan unta panik, banyak yang tidak sempat bersiap karena serangan itu terlalu cepat dan datang dari tempat yang tidak terlihat.
Sebagian besar yang panik adalah mereka yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Mereka belum terbiasa dengan medan perang besar. Melihat hujan panah dan serangan mendadak, sebagian dari mereka berbalik dan lari tanpa arah. Barisan kaum muslimin terpecah, keadaan menjadi sangat genting. Namun di tengah kekacauan itu, Rasulullah SAW tetap berdiri teguh. Beliau berada di atas bagal putihnya, tidak mundur sedikit pun, meskipun musuh semakin mendekat. Di sekeliling beliau hanya tinggal beberapa sahabat setia, seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Abbas bin Abdul Muttalib, dan beberapa yang lain. Mereka melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh dan senjata mereka. Serangan mendadak di Hunain menjadi ujian besar. Apakah kaum muslimin bergantung pada jumlah mereka, atau kembali bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah? Bab 4. Keteguhan Rasulullah dan seruan untuk kembali. Di tengah kekacauan di lembah Hunain, saat banyak pasukan muslim mundur dan tercerai-berai, Rasulullah SAW justru tetap berdiri dengan penuh keteguhan. Beliau tidak berbalik, tidak mundur, dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bagal putih yang beliau tunggangi tetap menghadap ke arah musuh. Panah dan serangan musuh semakin mendekat, tetapi Rasulullah SAW tetap tenang. Beliau berkata dengan suara lantang, menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin dan nabi. Aku adalah nabi, tidak ada dusta. Aku adalah putra Abdul Muttalib. Kata-kata itu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menegaskan bahwa beliau tidak akan lari dan tidak akan meninggalkan medan perjuangan. Melihat banyak pasukan yang tercerai-berai, Rasulullah SAW segera mengambil tindakan. Beliau memanggil pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, yang dikenal memiliki suara sangat keras. Rasulullah SAW memerintahkannya berseru, "Wahai para sahabat Baiat Ridwan, wahai para pejuang Badar, kembalilah." Seruan itu menggema di seluruh lembah. Suara Abbas terdengar jauh dan jelas. Para sahabat yang sempat lari mendengarnya. Hati mereka bergetar. Mereka teringat janji setia mereka kepada Rasulullah SAW. Satu persatu mereka berhenti berlari. Mereka menoleh ke belakang. Lalu mereka kembali, berlari menuju suara panggilan itu. Ada yang sampai tidak sempat turun dari kudanya, langsung berbalik arah. Mereka berkumpul kembali di sekitar Rasulullah SAW. Barisan mulai rapat lagi. Ketakutan perlahan berubah menjadi keberanian. Kekacauan mulai tertata. Keteguhan Rasulullah SAW dan seruan untuk kembali menjadi titik awal perubahan keadaan. Dari hampir kalah, kaum muslimin mulai bangkit kembali dengan iman dan keberanian. Bab 5. Titik balik pertempuran. Setelah para sahabat kembali berkumpul di sekitar Rasulullah SAW, barisan kaum muslimin mulai tersusun kembali. Yang tadinya kacau dan tercerai-berai, kini menjadi rapat dan teratur. Hati mereka pun berubah, dari takut menjadi yakin, dari ragu menjadi teguh. Rasulullah SAW maju sedikit ke depan. Beliau mengambil segenggam pasir atau tanah, lalu melemparkannya ke arah pasukan musuh sambil berdoa. Ya Allah, kalahkanlah mereka. Dengan izin Allah, lemparan kecil itu menjadi sebab kekalahan besar bagi musuh. Pasukan Hawazin dan Sakif merasa mata mereka seperti terkena debu dan pandangan mereka menjadi kacau. Rasa takut masuk ke dalam hati mereka. Melihat keadaan musuh mulai goyah, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang balik. Para sahabat maju dengan semangat yang luar biasa. Mereka menyerang dengan takbir dan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Pasukan musuh yang sebelumnya percaya diri mulai panik. Barisan mereka terpecah, sebagian lari ke kanan, sebagian ke kiri, sebagian menuju bukit-bukit, dan sebagian menuju arah Taif. Kini keadaan benar-benar berbalik. Kaum muslimin yang tadi hampir kalah, sekarang justru mengejar musuh yang lari tunggang langgang. Medan Hunain yang tadi penuh ketakutan, berubah menjadi medan kemenangan. Titik balik pertempuran ini menjadi bukti nyata bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah atau kekuatan, tetapi dari iman, ketaatan, dan pertolongan Allah. Bab 6. Kemenangan dan harta rampasan.
Setelah pasukan Hawazin dan Thaqif kocar-kacir, medan Hunain menjadi sunyi. Kaum muslimin berdiri sebagai pemenang. Banyak musuh melarikan diri ke berbagai arah. Ada yang menuju Taif, ada yang ke Authas, dan ada pula yang ke Nakhlah. Mereka meninggalkan begitu saja keluarga, harta, dan barang-barang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan musuh yang lari itu menyusun kekuatan kembali. Beliau membagi pasukan untuk mengejar mereka. Salah satu pasukan dipimpin Abu Amir al-Ash'ari. Lalu setelah beliau gugur, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Di medan Hunain, kaum muslimin memperoleh harta rampasan yang sangat banyak. Tercatat ribuan tawanan, puluhan ribu kambing, ribuan unta, serta emas dan perak. Semua harta itu dikumpulkan di suatu tempat bernama Ji'aranah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapapun mengambil harta rampasan sebelum dibagi secara adil. Semua harus menunggu keputusan beliau. Ini mengajarkan kejujuran dan disiplin, bahkan di saat menang besar. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan perang, tetapi juga kemenangan iman. Kaum muslimin belajar bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah hampir kalah, Allah memberi kemenangan yang besar. Bab 7. Pembagian Ghanimah dan ujian hati. Setelah semua harta rampasan dari Hunain dikumpulkan di Jiranah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membaginya dengan penuh kebijaksanaan. Beliau memberikan bagian besar kepada para pemuka Quraisy dan tokoh-tokoh yang baru masuk Islam, seperti Abu Sufyan, Muawiyah, Hakim bin Hizam, dan yang lainnya. Tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena pilih kasih, tetapi untuk melunakkan hati mereka agar semakin cinta kepada Islam. Orang-orang ini masih baru mengenal iman. Dengan perhatian dan kebaikan, diharapkan hati mereka menjadi kuat dalam Islam. Namun pembagian ini menjadi ujian bagi sebagian kaum Ansor. Mereka adalah orang-orang yang sejak awal membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau di Madinah, dan berjuang dalam banyak peperangan. Ketika melihat orang-orang yang baru masuk Islam mendapat bagian besar, sementara mereka mendapat lebih sedikit, sebagian dari mereka merasa sedih di dalam hati, meski tidak berani berbicara terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar bisikan itu. Beliau lalu mengumpulkan kaum Ansor secara khusus. Dengan suara lembut dan penuh kasih, beliau bersabda, "Wahai kaum Ansor, bukankah dulu kalian tersesat lalu Allah memberi petunjuk melalui aku? Kalian miskin lalu Allah mencukupkan kalian?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui dan lebih memberi." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah kalian ridho orang-orang itu pulang membawa unta dan kambing, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah ke rumah kalian?" Mendengar itu, kaum Ansor menangis, air mata mengalir di pipi mereka. Mereka berkata, "Kami ridho Rasulullah menjadi bagian kami." Pembagian Ghanimah di Hunain bukan hanya soal harta, tetapi ujian keikhlasan, kesabaran, dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 8. Kembalinya tawanan dan akhir perang. Beberapa waktu setelah perang Hunain berakhir, suasana mulai tenang. Kaum muslimin telah menetap di Jiranah dan pembagian harta rampasan hampir selesai. Pada saat itu, datanglah utusan dari kabilah Hawazin. Mereka tidak lagi datang sebagai musuh, tetapi sebagai orang-orang yang telah menerima Islam. Mereka menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kerendahan hati. Mereka berkata bahwa mereka menyesali perlawanan mereka dan kini telah beriman. Mereka memohon agar keluarga dan anak-anak mereka yang ditawan dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tersentuh oleh permintaan itu, namun beliau tidak langsung memutuskan sendiri, karena tawanan-tawanan itu secara hukum sudah menjadi hak kaum muslimin sebagai ghanimah. Maka beliau mengumpulkan kaum muslimin dan bersabda bahwa kabilah Hawazin telah datang dalam keadaan masuk Islam dan meminta agar tawanan mereka dikembalikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan kepada para sahabat. Siapa yang mau mengembalikan bagiannya dengan ikhlas, maka itu sangat baik. Jika ada yang tidak rela, maka bagiannya akan diganti dari harta yang lain. Mendengar itu, para sahabat dengan lapang dada berkata, "Kami kembalikan semuanya, wahai Rasulullah." Akhirnya, para tawanan dikembalikan kepada keluarga mereka.
anak-anak kembali ke pangkuan orang tua, suami kembali kepada istri, dan keluarga yang terpisah bisa bersatu kembali. Dengan peristiwa itu, berakhirlah rangkaian Perang Hunain. Bukan hanya kemenangan perang yang tercapai, tetapi juga kemenangan hati. Hati yang lembut, pemaaf, dan penuh kasih sayang. Islam tidak hanya menang dengan pedang, tetapi juga dengan rahmat. Bab 9. Hikmah besar dari Perang Hunain. Perang Hunain bukan sekedar kisah menang dan kalah. Di dalamnya tersimpan banyak pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang zaman. Pertama, kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah dan kekuatan. Di awal perang, kaum muslimin hampir kalah, meskipun jumlah mereka sangat besar. Ini karena sebagian dari mereka sempat merasa bangga dan terlalu percaya diri. Dari sini, umat Islam belajar bahwa kemenangan hanya datang dari pertolongan Allah. Kedua, pentingnya tawakal dan ketaatan. Saat kaum muslimin kembali taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersatu di sekeliling beliau, keadaan langsung berubah. Ketika hati kembali bergantung kepada Allah, pertolongan pun datang. Ketiga, keteguhan pemimpin menentukan arah umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lari ketika pasukan kocar-kacir. Keteguhan beliau menjadi sebab bangkitnya semangat para sahabat. Seorang pemimpin sejati berdiri paling depan saat bahaya datang. Keempat, Islam dibangun dengan kasih sayang, bukan hanya dengan kekuatan. Pengembalian tawanan kepada Hawazin dan pembagian harta dengan bijak menunjukkan bahwa Islam menaklukkan hati dengan rahmat. Kelima, keikhlasan lebih berharga daripada harta. Kaum Ansar rela tidak mendapatkan banyak ghanimah karena cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar dari cinta kepada dunia. Perang Hunain mengajarkan bahwa iman, tawakal, kesabaran, dan kasih sayang adalah senjata utama umat Islam. Dengan itulah kemenangan sejati diraih, baik di medan perang maupun dalam kehidupan. Masih banyak kisah para nabi dan teladan agung yang penuh hikmah, pelajaran iman, dan nasihat kehidupan yang akan terus menguatkan hati kita di jalan Allah. Jangan lewatkan kisah-kisah berikutnya. Kisah yang bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan dan diamalkan. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, bagikan agar menjadi amal jariah, tuliskan komentar sebagai bentuk dukungan, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah Islami selanjutnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang selalu kembali kepadanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.